warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 biologi kelas 12F. Hari ini kami akan memaparkan proyek kami yang berjudul Mitosis. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sofyan. Nama saya Rahmanisa. Nama saya Miska Zahira. Saya Marsha Rehanun. Saya Amanda Salsa Humairah. Saya Aulia Ceronisa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang melalui beberapa tahap. Di antaranya ada profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Mitosis sendiri terjadi di dalam sel tubuh autosomatik. Jadi, pembelahan secara mitosis hanya terjadi pada sel tubuh seperti tangan, kepala, rambut, dan lain sebagainya. Selain itu, mitosis ini bertujuan untuk regenerasi sel yang mati, pertumbuhan, dan juga sebagai pelengkap atau yang melengkapi kromosom, yang memastikan kromosom tetap berjumlah sama. Oke, selanjutnya tahap pertama yaitu profase. Di profase ini, benang-benang kromatin menebal dan juga memendek sehingga membentuk kromosom. Di kromosom terdiri dari 2 kromatid yang terhubung dengan 1 sentromer yang ada di tengahnya. Kemudian di sitoplasma muncul benang-benang spindel dari sentrosom yang akan membentuk ke arah kutub-kutub sel. Setelah itu, membran inti yang melindungi kromosom tersebut akan melebur atau menghilang sehingga kromosom itu bisa bergerak dengan bebas di dalam sel. Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya itu tahap metafase. Nah, tahap metafase ini kromosom itu berada di dalam satu bidang ekuator atau bidang pembelahan sel, dan mereka tuh posisinya sejajar gitu, berjajar. Dan di tahap ini juga sentrosom itu berada di kedua kutub ujung sel gitu. Nah, pada tahap ini juga benang spindel itu menempel pada setiap sentromer setiap kromosom. Nah, posisi mereka yang bersejajar ini memastikan bahwa nantinya kromatid yang kembar itu akan berpisah atau ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Nah, tahap metafase ini penting untuk menjaga kestabilan jumlah kromosom pada sel anak. Seperti yang sudah dijelaskan Ainun sebelumnya, bahwa pada proses metafase, kromosom akan berjajar rapi di bidang ekuator. Selanjutnya di bidang anafase, mereka akan terpisah menjadi 2 benang kromatid, seperti yang ada di bawah ini. Nah, setelah berpisah, mereka akan ditarik berlawanan nih ke arah dari benang spindel. Contohnya seperti ini ya. Perhatikan yang bagian yang atas. Seperti ini. Nah, tujuannya supaya 2 sel anakan atau 2 sel yang dihasilkan memiliki jumlah kromosom yang sama persis seperti induknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap telofase. Jadi setelah mereka melakukan perjalanan yang panjang, kromosom anak akhirnya tiba di kutub sel. Jadi pada tahapan ini kromosom tuh mulai memanjang kembali dan berubah menjadi kromatin yang lebih longgar-longgar. Terus membran inti juga mulai terbentuk kembali di sekeliling kromatinnya di masing-masing kutub sel. Dan di situ nukleus udah mulai timbul kembali. Dengan demikian terbentuklah 2 inti sel. Dengan demikian terbentuklah 2 inti sel baru yang identik secara genetik, dan fase tersebut merupakan menandai akhir dari pembelahan inti sel tersebut. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Amanda, pada tahap sitokinesis itu merupakan tahap pembelahan sitoplasma yang mengikuti telofase. Nah, pada tahap ini sel hewan itu pembelahannya terjadi melalui pembentukan lekukan pembelahan. Sedangkan pada sel tumbuhan pembelahan ini terbentuk lempeng sel untuk
menjadi dinding sel baru. Nah, proses ini itu menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki inti dan sitoplasmanya sendiri. Baik, selanjutnya kesimpulan atau hasil akhir dari proses mitosis. Proses mitosis ini menghasilkan hasil akhirnya itu dua sel anak yang identik secara genetik dari sel induknya. Kemudian, kedua sel tersebut memiliki jumlah kromosom yang sama, dan jumlah DNA yang sama persis dengan sel asal. Proses ini berperan penting dalam pertumbuhan sel. Kemudian juga sebagai pengganti sel-sel baru yang telah mati, sebagai perbaikan dari jaringan yang rusak, dan menjaga keberlangsungan serta kestabilan dari organisme tersebut. Sekian dari kami sebagai kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.